Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa mu'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-Mukarramun, para jemaah yang mulia, ikhwani fillah rahimakumullah, puji syukur mari kita haturkan, kita persembahkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya, sepantasnya kita senantiasa memuja dan memuji Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan, susah senang, selalu bersyukur dan Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan, dan senantiasa kita sandungkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau. Terima kasih Sohibul Bait yang sudah menjadi pesantren kita semalam. Pesantren malam ini menjadi majelis kita, cawisan kita pada malam hari ini. Udah Tus John Tony, semoga beliau sekeluarga besar senantiasa sehat walafiat, lancar usahanya, makin banyak emasnya, ya kan. Dan ya, kata Rasulullah SAW itu, orang mukmin itu orang yang layak untuk mendapatkan kepercayaan. Jadi kalau orang baik dapat harta, orang baik dapat jabatan, itu sungguh luar biasa. Karena di tangan orang-orang yang baik, kekayaan, ya jabatan. Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, yang terbaik di antara kita adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Kita paling tenaga, ya kan? Tapi kalau kita ada kelebihan, pangkat, jabatan, ilmu, maka itu luar biasa. Manfaat kita akan makin banyak, akan makin besar dirasakan kaum muslimin. Maka ya, apapun nikmat itu kita bisa manfaatkan. Yang dengan ilmu, yang ada ilmu dengan ilmunya, yang ada tenaga dengan tenaganya, yang ada harta dengan digunakan semua titipan Allah tadi untuk amal soleh, untuk kebaikan, manfaatan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu bagian dari ibadah itu adalah idkhalus surur. Ya. Idkhalus surur ala qalbi mukmin, membahagiakan orang beriman. Itu ibadah. Nah, sebaliknya nyari ke orang mukmin itu bakal disarakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah, syukur, terima kasih Pak. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap semangat, tetap istiqomah ngajinya ini. Ya. Apapun halangan, rintangan, rame, sepi, tetap semangat. Apalagi rame, ya, tambah semangat Bang Bani. Jauh-jauh datang dari Bani Israel sana. Ya, alhamdulillah. Tapi kita dan seingat saya kitab ini pertama kali kita bahas di rumah inilah. Maka tadi petang kita pelan bahas. Ya, walaupun sudah diiklankan kitab di Anah, ya. Karena perdana kitab ini dibahas di sini, maka kita kaji kembali setelah beberapa bulan tidak bahas kitab Abwabul Faraj. Kitab isinya zikir, isinya doa, isinya amalan-amalan, ya, untuk kita sehari-hari. Sama-sama mirip dengan kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi. Itu akan bahas amalan yang paling sering tubuh lakukan, baca Yasin. Fadilah Yasin itu biar tambah semangat, ya. Dan juga kalau di salah orang dikatakan amalan kita itu bid'ah dan sebagainya, kita punya hujjah. Bukan untuk membantah, tapi untuk meyakinkan bahwa amalan kita punya dasar, ada rujukan, ya, ada pegangannya.
Kita buka halaman 157 bab tentang surah Yasin. Wa min a'zami abwabil faraj suratu Yasin qad jaa'a fi fadliha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna likulli syai'in qalban wa qalbul qur'ani Yasin wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatal Qur'an asyra marratin. Nah, tadi sudah sampaikan sedikit di Masjid Suhada tadi tentang fadilah membaca surah Yasin. Nah, ini hadisnya, ini matan. Tadi hanya saya sampaikan maknanya saja. Jadi di antara amalan yang paling hebat, ya, yang paling besar untuk mengabulkan hajat kita atau supaya kita terhindar dari hal-hal yang menyulitkan, ya, terhindar dari bala, musibah, bencana, itu adalah surah Yasin. Maka tak salah jadi amalan orang kita kan, ya, nak bangun rumah baca Yasin, ya kan, rumah lah sudah selamat aja baca Yasin, ya, bentuk panitia anak nikahan baca Yasin, seluruhnya baca Yasin orang tubuh nih. Sehingga mungkin yang tak setuju ruwat dengan apa Yasin baik-baik itu, apa tak kati surah lain. Nah, itu ternyata bukan macam-macam, ada hadisnya, ada perintahnya. Ya. Setiap kali gitu, tiap malam Jumat baca Yasin. Apapun itu. Selamatan yang naik pangkat jabatan, ya, Pak Nuroni mungkin jadi apa kadis ada, ya. Jadi kadis. Ada. Doli kaki nak tubuh. Yasinan itu kakek. Nasron boleh anak lagi, mana Nasron? Nyari betina dia tu. Aku nyari jantan, ya kan? Udah nih kakek nak ngantarkan anak bujangnya ke mana kan? Apa ke Padang sana, apa ke Riau sana misalnya kan? Yasinan. Ya, udah muhlis mungkin kakek nak buka warung. Toko kedua, ketiga cabangnya kan? Itu macam Yasin. Ini tak salah. Itu termasuk min a'zami abwabil faraj. Ya, kata Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, Yasin ini termasuk, ya, asbab terbesar, ya, yang membuat hajat kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban. Segala sesuatu punya hati. Nah, ada hati. Hati itu inti kan? Nah, kuncinya, intinya. Dan Al-Quran pun punya intinya, punya hatinya. Dan hati Al-Quran adalah surah Yasin. Ya, kalau baca memang baca Al-Quran 30 juz. Cuma kan tak terkober, tak sempat. Kalau nak ngantar ke pengantin, baca Al-Quran 30 juz Pak Wali Jada. Kesiangan, padahal pengantin bukan main kan, tak sabarnya kan. Aku kadang-kadang khutbah nikah itu panjang tuh, kan main lat-lit mata pengantin tuh. Lagi pendek ke, paling lama lah khutbah nikah tu setengah jam. Kalau lebih dari situ pengantin berkeringat, ya kan? Main dia tak sabar. Nah, jadi karena tak sanggup, tak baca, tak terkober, ya kan? Waktu yang tidak memungkinkan, tak baca nak 30 juz Pak Siddiq, ya. Ambillah intinya, ya, yaitu apa? Surah Yasin. Habis tak sempat nih anak gencang nih misalnya, boleh dengan suratul Fatihah. Karena Al-Quran itu, ya, 30 juz itu intinya ada di Yasin tadi. Terus ya, Yasin itu intinya ada di Al-Baqarah. Al-Baqarah itu dan Al-Quran 30 juz itu intisarinya ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu intinya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada urutannya. Nah, minimal tak sempat niat Bismillahirrahmanirrahim jadilah. Masih kepanjangan Bismillah, nah jadilah. Nak makan, nak minum, ya kan? Nak apa, ngambil borongan, jangan lupa itu Bang Wani, ya. Nyetan kalau lupa baca doa. Ya kan sudah pernah kita bahas, ya, di kitab inilah kan, tidak salah. Ya, anak-anak yang kita sebut anak yang nakal itu ternyata ketika bapak ibunya berhubungan lupa berdoa, maka ditolongilah baknya tadi oleh setan. Akhirnya tercampur bibit baknya dengan setan tadi. Itulah yang kita sebut anaknya jadi nakal dan lain sebagainya. Ya, nah, itu paling pendek Bismillah. Jangan nak disingkat lagi. Nak berbismillah misalnya tidak baca. Ya,
Bismillah itu udah paling pendek, ada ya. Jadi kalau baca Al-Quran 30 juz, tidak sanggup nak baca gala-gala minimal Yasin, ya. Yasin tidak sanggup minimal Al-Fatihah. Fatihah tidak sanggup, kepanjangan Fatihah barangkali. Tak kada mulu, kepanjangan Al-Fatihah ya. Minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Paling akhir, paling pendek Bismillah. Nah, kalau pun nak meringkas minimal Allah. Sudah jadi. Terakhir itu ya. Ya, fadilah membaca surah Yasin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatal Qur'an 10 marrat." Membaca sekali surah Yasin nilainya, pahalanya setara dengan membaca Al-Qur'an 30 juz 10 kali tamat. 10 kali khotam pahalanya. Cuma jangan gara-gara tahu hadis ini lalu tak galak baca Al-Quran 30 juz lagi. Tak galak tadarusan dari juz 1 sampai 30. Nah, ini pahalanya. Sama cak kita hadis tentang kulhu kan. Sekali membaca suratul Ikhlas nilai setara dengan 1/3 Al-Quran. Kalau 2 kali 2/3. Kalau 3 kali khotam pahalanya. Saking mulianya, ya besarnya fadilah dari beberapa ayat suci Al-Quran itu. Dalam hadis lain disebutkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna Allah Ta'ala qara'a Taha wa Yasin qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfi 'am." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membaca surah Taha dan surah Yasin sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 1000 tahun sebelumnya. Jadilah ada surah Yasin itu sebelum bumi ini ada. Ya, sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Yasinlah sudah ada 1000 tahun sebelum bumi langit diciptakan, nulu dari tubuh. Falamma sami'at al-malaikatu al-Qur'ana qalat, ketika malaikat mendengar ayat ini, surah ini dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat berkomentar. Apa komentar malaikat mendengar surah Yasin, mendengar surah Taha? Maka luar biasa surah Taha ini. Umar bin Khattab masuk Islam itu asbab membaca surah Taha. Waktu itu lagi kafir, ya, belum masuk Islam, direbutnya paksa mushaf surah Taha yang ada di tangan adiknya, dibacanya. Tapi sebelum itu disuruh mandi dulu oleh adiknya kan, sudah mandi, ya. Dipegang mushaf yang berisikan surah Taha itu, gemetar badan Umar bin Khattab membaca surah Taha. Bayangkan, orang kafir, musyrik, ya kan, melawan singa padang pasir, itu takluk dengan surah Taha. Surah Taha. Masuk Islamnya Umar itu terkait dengan surah Taha ini. Nah, surah ini dibacakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apa komen malaikat begitu mendengar surah Taha dan surah Yasin ini? Kata para malaikat, "Tuba li ummatin yunzalu hadza 'alaiha." Beruntunglah umat yang surah ini diturunkan pada mereka. Jadi yang dimaksud adalah kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung dengan kita. Jadi umat Nabi Muhammad, dan Al-Quran diturunkan kepada kita. Di antara surah-surah yang ada di Al-Quran itu adalah surah Taha dan surah Yasin. Wa tuba li ajwafin tahmilu hadha. Dan beruntunglah orang, ya bahagialah orang yang mulutnya hafal surah ini. Kau rasa banyak yang hafal Yasin ini, yang butuh huruf pun hafal Yasin. Ngapa leman Yasinan? Ya, walaupun tak baca meja, walaupun cuma baca, mungkin baca tulisan latennya, maka leman miluk Yasin dan malam Jumat di masjid-masjid, ya kan? Leman, apalagi ini beberapa bulan ini lemannya takziah, ya, itu mulai Yasinan terus. Rata-rata banyak yang hafal walaupun tidak baca ngaji. Nah, beruntunglah mulut yang hafal surah Yasin ini. Beruntung kata malaikat. Ini malaikat yang ngomong. Wa tuba li alsinatin tatakallamu bihadza. Dan beruntunglah mulut, lisan yang senantiasa basah, ya, oleh membaca surah Yasin. Hadis riwayat Ad-Darimi. Wa anil Hasan qal, dari Al Hasan beliau berkata, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah aw mardatillah ghufira lahu
Wa qala balaghani annaha ta'dilu al-Qur'an kullahu. Barang siapa membaca surah Yasin di malam hari. Ya, dalam hadis lain disebutkan di siang hari. Jadi boleh bacanya siang, boleh bacanya malam. Malah dalam hadis lain disebut di dalam Kitabun Niyah, sudah kita bahas di Masjid Remiling, itu kalau baca tiap hari baca Yasin. Bukannya mau pas ada hajat, Pak. Muka toko tuh Yasinan dulu Bang Bani. Kalau udah sempat setel murotalnya kan. Sebelum mantang tuh Pak Sumardi Yasinan dulu. Berkah ada ya. Sebelum ngojek ya kan. Nasron sebelum ke dealer ada baca Yasin. Yang kuliah, yang sekolah baca Yasin. Saya cukup lama di Palembang dan akrab dengan para habaib di Palembang, Kampung Al-Munawar, karena saya cukup 9 tahun saya ngajar di Az-Zahra, Pondok Pesantren Putri Az-Zahra. Itu wong ayib itu kalau buka warung, buka toko, kan rata-rata pedagang mereka, bisnismen. Itu lamat. Ya, saya langganan toko kitab di Palembang itu. Ya, Penuntun, Ramadan. Itu saya datang jam 8, jam 9 itu belum buka. 9 lewat baru buka. Dia santai baik. Wiridnya pagi itu dari subuh itu matahari lah terang baru keluar dari masjid, balik ke rumah sarapan. Ya, dan itu sholat duha dulu ngantar anak sekolah, ya kan? Baca wirid, baru dia ke toko. Kalau gitu kan bersejer. Enak mantang itu tak tekober sholat subuh. Jam 3 jam 4 lah berangkat. Subuhnya di kebun parah, kalu kan. Masih buntu tuh lah kan. Jadi tidak usah dikejar nih andonya tuh, lah sudah hadir, tinggal kita jemput. Dan jangan sampai melalaikan ibadat. Jadi siapa yang membaca surah Yasin ikhlas karena Allah, siang ataupun malam, ya, ikhlas karena Allah, nyari ridha Allah, Allah ampuni dosa kita. Dan surah Yasin itu setara dengan Al-Quran 30 juz. Jadi menurut hadis ini sekali baca Yasin sama dengan khotam Al-Quran sekali. Kalau yang hadis tadi sama dengan 10 kali khotam. Jadi ada 2 riwayat. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu fi tilkal lailah. Barang siapa membaca surah Yasin pada malam itu ikhlas dia bacanya karena Allah, maka malam itu juga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Atha ibni Abi Rabah qala balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaijuhu. Barang siapa membaca surah Yasin di awal siang, berarti pagi. Awal siang kan pagi. Nah, jadi pagi-pagi itu baca Yasin dulu. Benarlah juga tadi sebelum buka toko, sebelum berangkat kuliah, sebelum berangkat sekolah, sebelum berangkat mantang, ya kan? Baca ya Yasin. Kalau tidak sempat tadi Fatihah, ya kan? Tidak sempat Bismillah. Kalau tidak sempat ya. Fadilahnya apa? Qudiyat hawaijuhu. Maka hajatnya hari itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar amalan kita selama ini kalau ada hajat, ada syukuran, ya kan? Baca ya Yasin. Ini dasarnya. Wa qala Ibnu Abbas man qara'a Yasin hina yusbihu u'tiya yusra yaumihi hatta yumsiyah. Kata Ibnu Abbas, jadi ini bukan hadis, qaul dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah. Misalnya Nabi, muridnya Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, barang siapa membaca surah Yasin di pagi hari, yusbih itu pagi, subuh atau pagi, sebelum masuk waktu duha, itu namanya waktu subuh, ya. Nah, di pagi hari intinya dia baca surah Yasin. Maka u'tiya yusra yaumihi hatta yumsiya, dia akan diberikan kemudahan pada hari itu sampai sore. Jadi kalau bacanya pagi, lancar urusannya sampai petang. Wa man qara'aha fi sadri lailatin u'tiya yusra lailatihi hatta yusbiha. Dan kalau dia bacanya di awal malam, berarti petang. Ya, bacanya di awal malam itu petang, sebelum maghrib, sudah asar atau sebelum maghrib. Maka benarlah juga orang Pangkal Bala ini Yasinan kalau 3, 7, 40 itu biasanya petang. Itu waktu yang bagi saya lebih bagus karena tidak ada waktu sholat yang terlalaikan. Kalau Yasinan sudah maghrib, ini masih banyak di beberapa daerah itu isaknya lewat. Isaknya lewat.
Kalaupun masih digawe kalau dalu. Kalaupun digawe tak lagi berjamaah, kan itu. Jadi banyak kerugiannya. Maka kalau nak malam yasinan itu sudah Isya, itu lebih aman. Lah sudah biasa di Pekanbaru Balai, tapi di beberapa daerah di selain Balai itu masih sudah maghrib. Ya, kalau asar resikonya sangat minim. Yang begawi kan lah balik, ya kan? Apalagi yang mantang kan mantang sampai petang, ya kan? Siang lah balik ada ya. Lama sak kita busuk-busuk, mamu wangi duitnya kan. Nah. Ya, jadi petang itu awal malam. Nah, barang siapa membaca surah Yasin di awal malam, petang hari, sudah asar atau sebelum maghrib, u'tiya yusra lailatihi hatta yusbiha, maka dia akan dimudahkan segala urusannya dari petang itu, malam itu sampai tiba waktu subuh. Ya, jadi kalau pagi sampai petang dimudahkan urusannya, kalau dibaca petang sampai subuh sampai pagi urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada amalan. Nah, itu tadi fadilahnya. Nah, ini kalau ada hajat yang besar nian, yang buntu nak ditebuk ke, ya kan, yang nak beleki, nak bubini, ya, dan lain sebagainya, ada hajat yang betul-betul sangat mendesak, maka ini ada amalan dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Amalannya surah Yasin itulah. Nah, cuma ada kaifiatnya, ada tata caranya. Wa minal kaifiyat al-mujarrabah anis salihin fi qiraatiha ayyukarrira lafzata Yasin sab'a marrat. Jadi macam Yasinnya agak ada kekhususan dikit, mirip-mirip Yasin Fadilah. Maka kalau Yasin Fadilah itu lebih banyak lagi, ini agak singkat. Nah, macam Yasinnya itu kalimat Yasinnya diulang sab'a marrat, 7 kali. Ya, jadi Yasin, Yasin, Yasin diulang 7 kali. Terus pada ayat, ketika sudah sampai pada ayat, nah, sudah Yasin 7 kali itu lanjut saja bacanya, terus biasa-biasa sekali. Pada kalimat dzalika takdirul azizil alim diulang-ulang arba'a asyara marratan, 14 kali. Jadi Yasinnya 7 kali, dzalika takdirul azizil alim 14 kali. Terus sudah itu lanjut biasa. Pas wa idza balagha qaulahu salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Yukarriruha 16 marratan. Diulang 16 kali. 7 14 16. Wa idza balagha qaulahu awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala ayyahluqa mithlahum bala. Nah, sampai kalimat bala. Yukarriruha arba'a marrat, 4 kali ngulang. 4 kali ulang. Seingat jumlahnya 7 14 16 4. Summa yaqra'u ila akhiriha. Baca sampai habis sudah itu. Fa balagal majmu' 41. Maka totalnya berarti yang diulang tadi berjumlah 41. Wa man qara'a as-surah ala hadha tartib sab'a marratin. Nah, tapi ngulangnya 7 kali belum. Cara buat tadi. Ya, ngulang 7 kali ngulang. Yahsulu muradahu wa maqsudahu biiznillah. Insyaallah dengan izin Allah hajatnya akan dikabulkan. Nak nyoba boleh, yang ada hajat yang memang sudah sangat lama yang ditunggu di nanti. Nah, boleh nak dicoba ini. Yasin 7 kali, Yasinnya. Yasin 7 kali. Terus zalika takdirul azizil alim 14 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim 16 kali. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard 4 kali. Ya, diulang 7 kali kalau tadi Yasin. Nah, cuma kalau ada hajat itu biasanya memang betul-betul semangat walaupun agak panjang. Tapi sampai di sini selesai kita bahas tentang fadilah Yasin. Sebelum lanjut kitab tentang kematian kita bahas, ada yang nak ditanyakan? Allahu Akbar. Kalau lupa setel ulang baik siaran langsung.
Orang banyak jadi panas. Oke, kita lanjut dulu kitab Syarhus Sudur. Halaman 52. Terakhir kemarin kita bahas tentang masih bahasan husnuzzon ya, berbaik sangka dengan Allah. Oke, terakhir kita bahas hadis fa inna husnuzzon billah ta'ala thamanul jannah. Jadi harganya surga, bayaran surga itu adalah husnuzzon, berbaik sangka dengan Allah. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Ibrahim an-Nakhai qala kanu yastahibbuna ayyulaqqanu ayyulaqqinu al-'abda mahasina 'amalihi indal maut hatta yahsuna dhannahu bi rabbih. Jadi kata Ibrahim an-Nakhai, para ulama dahulu itu biasa menalkinkan. Jadi bukan cuma talkin mimbing la ilaha illallah baik, itu jelas ya, itu memang dianjurkan. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Nah, menalkinkan mayit dengan ucapan la ilaha illallah itu udah biasa, udah paham, sering kita ya. Nah, ada talkin yang lain yang biasa dilakukan para ulama, yaitu yulaqinu al-abda mahasina amalihi indal maut. Menalkinkan, membimbing, mengulang-ulang ya, mengingat histori kebaikan dia di masa lalu. Jadi kita tuh boleh nyebut-nyebut kebaikan kita, ngingat kebaikan kita itu waktu nak mati. Bukan sekarang. Kalau sekarang kaget jadi apa? Jadi sombong. Ya. Kalau untuk saat ini lagi sehat, lagi gagah, lagi hidup ini, tidak boleh kita mengingat kebaikan masa lalu. Kaget merasalah cukup. Wah, bacanya lah banyak sedekah gitu ya. Bacanya lah banyak, pahalaku lah banyak, ilmuku kan. Nah, itu dilarang. Sebanyak apapun kebaikan kita, lagi sehat ini lupakan. Itu ya. Kebaikan kita sebanyak apapun lupakan. Kebaikan orang walaupun dikit kenang. Dosa kita sedikit apapun kenang. Tapi dosa orang, salah orang banyak itu lupakan. Itu. Nah, tetapi ketika orang sedang sakaratul maut, sunnah kita nyebut-nyebut kebaikan dia. Biar apa? Muncul husnuzzonnya, baik sangkanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sasar ya, supaya dia baik sangka, supaya dia senang nak mati itu. Ya, supaya dia tidak takut mati. Karena mati itu hakikatnya adalah balik ke kampung halaman. Nah, itu. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf an Ibnu Mas'ud qala wallahi alladzi la ilaha ghairuh la yahsunu ahadun az-zanna billah illa a'tahu Allahu zannahu. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud ya. Beliau berkata, demi Allah. Jadi sampai beliau bersumpah ini, demi Allah ya, yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidaklah seorang berbaik sangka, berhusnuzon dengan Allah kecuali akan Allah berikan sesuai prasangkanya. Jadi kalau kita nyangka baik, Allah beri kita kebaikan. Kalau kita belum lah nyangka buruk ya, itu bakal kejadian. Contohnya itu kadang-kadang pas kita nak baca ayat, ragu-ragu. Ya, pasti kacau itu. Pasti kacau. Cuma kalau yakin nanteng biasanya selamat baca itu sampai selesai, lancar, luncur. Cuma dari awal sudah ragu, biasanya tidak sudah. Itu pernah saya alami. Jadi mulus-mulus baik, ya bagus-bagus pemikirnya, lurus-lurus saja, baik sangka insyaallah ya, aman. Qala Allah Ta'ala. Jadi ini hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda zanni 'abdi bi falyazunna bi ma syaa'a. Aku sesuai prasangka hambaku. Maka seharusnya kita ya banyak-banyak bersangka baik. Karena Allah hanya akan mengabulkan sesuai prasangka kita. Apa keyakinan kita? Ya. Kalau kita sangka buruk, buruk yang dapat. Sangka baik, baik juga yang kita dapat. Inna Allah Ta'ala qala, Allah berfirman, ana 'inda zanni 'abdi bi falyazunna bima syaa'a. In zanna khairan falahu wa in zanna syarran
falahu. Nah, dalam hadis ini lebih jelas. Aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku. Kalau hambaku bersangka baik, ya, in zanna khairan falahu. Jika dia sangka baik, maka kebaikan tadi akan dia dapatkan. Ya, pede baik, yakin baik. Insyaallah hari ini lancar urusan. Insyaallah hari ini banyak dapat kita, ya kan? Walaupun hujan ya. Nambah aja banyak. Banyak niat benar kan, nama baik. Walaupun mungkin tidak sesuai kenyataan, pokoknya syukur baik. Wa in zanna syarran falahu. Jika dia sangka buruk yang dia dapat hari itu. Ya. An Mu'az bin Jabal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Mu'az bin Jabal Rasulullah bersabda, in syi'tum anba'tukum ma awwalu ma yaqulullahu ta'ala lil mu'minin yaumal qiyamah. Nah, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kalau kamu galak, aku akan kasih tahu, kata Rasulullah, omongan yang pertama kali akan Allah ucapkan, ya, pada hari kiamat nanti. Jadi ketika kita semua dikumpulkan di padang mahsyar, nah, terhadap orang mukmin Allah akan berfirman. Ini kalimat pertama yang akan Allah firmankan. Rasulullah informasikan kepada kita, para sahabat tentu mau. Naam ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Omongan pertama Allah nanti, fa innallaha yaqulu lil mu'minin, khusus orang beriman yang dapat cakap ini, yang dapat firman ini. Nah, usahakan kita sampai mati tetap membawa iman. Ini yang berat. Ya, kalau orang mukmin pasti selamat. Nah, cuma masalahnya kita ini mukminnya sampai mati ya beda. Itu yang jadi PR kita. Ya, setiap mukmin pasti selamat. Nah, tinggal kita termasuk mukmin apa tidak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ikhtiar kita belajar siang malam, cawisan siang malam, ibadah siang malam, itu kita berharap supaya iman ini sampai kapanpun tetap ada di diri kita. Tidak dihilang waktu mati kayak. Nah, khusus orang mukmin Allah berfirman. Allah tanya kita pada hari itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Amin ya. Amin. Hal ahbabtum liqai. Apakah kalian senang pada hari ini berjumpa denganku, kata Allah. Ditanya Allah, senang tak kamu hari ini? Lades tak kamu hari ini? Bahagia tak kamu hari ini? Ditanya Allah seperti itu. Fayakulun, semua orang mukmin pada hari kiamat itu berkata, na'am ya Rabbana. Benar wahai Tuhan kami sangat bahagia pada hari ini berjumpa denganmu. Fayaqul, lalu Allah balik berfirman, 5, kenapa kalian senang? Fayaqulun, semua orang mukmin menjawab, kompak jawabnya hari itu, rajauna afwak wa maghfiratak. Ya, karena kami berharap, rajauna, kami mengharap afwak, pengampunanmu. Ya, kami berharap maaf darimu dan ampunan darimu ya Allah. Itu yang kita tunggu. Allah memaafkan kita dan Allah mengampuni semua salah dan dosa kita. Kalaulah diampuni, kalaulah dimaafkan, surga lah nunggu. Bidadari lah ngawai-ngawai. Jadi yang kita tunggu itu ampunan. Man tak dapat ampunan, sudah, na'udzubillah ya, bukan mukmin. Makanya kita ibadah itu nak nunggu ampunan. Rata-rata kan seluruh ibadah itu ngampuni dosa kan. Kita wuduk bersihkan dosa, kita sholat bersihkan dosa, kita haji bersihkan dosa, kan itu. Jadi yang kita tunggu itu ampunan. Nah, dapat tak kita ni ampunan Allah dengan ibadah kita yang tahu dewek serba minimalis. Ya, sholatnya sekedar lepas kewajiban, ngaji hungkan, makan leman, tidur nyaman. Jadi ibadah malas, pahala pecah nak. Ya. Maka kita nunggu kesian Allah, nunggu ampunan Allah. Fayaqul, maka Allah berfirman, ya, qad wajabat lakum maghfirati. Nah, ini khusus orang mukmin. Allah berfirman, aku sudah mengampuni semua dosa kalian. Nah, tinggal kita masuk apa tidak rombongan ini. Mudah-mudahan ya kita termasuk. Wa akhraja Ibnu al-Mubarak an Uqbah bin Muslim qal ma min khaslatin fil abdi ahabbu ila Allah
min ayyuhibba liqa'ah. Yang paling disenangi Allah dari kita ini adalah ketika kita senang berjumpa dengan Allah. Senang berjumpa dengan Allah itu kapan? Waktu sholat berjumpa Allah senang. Karena hakikat kita waktu sholat itu kita sedang berjumpa dengan Allah. Mi'rajul mu'min as-shalah kan? Mi'rajnya seorang mukmin itu adalah ketika sholat. Yang kedua waktu meninggal dunia nanti. Maka orang mukmin meninggalnya dalam keadaan senang bahagia karena akan liqa rabbih, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, bisa kita habiskan kitab ini, tinggal 2 hal lagi. Ada cerita. Ya. Ada cerita ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman, riwayat dari Ibnu Asakir dari Abi Gharib sahib Abi Umamah. Beliau berkata, kuntu bisyam. Dulu aku tinggal di Syam, kata beliau. Fa nazaltu ala rajulin min Qais min khiyarin nas walahu ibnu akh mukhalif lahu ya'muruhu wa yanhahu wa yadribuhu fala yutihu. Jadi dia berkawan dengan seseorang di Syam sana, ya, seorang dari Bani Qais dan termasuk orang terpandang di tempatnya. Nah, dia ini punya ponaan. Ponaan dia ini nakal. Ya, jadi seorang paman dia punya ponaan dia ini nakal, disuruh tak nurut, dilarang tak macam melarang. Kena dia itulah. Saya sampai dipukul pun masih tak nurut. Yadribuhu wala fala yuti'u. Dipukul, dimarah, ya, masih tak nurut ponaan dia ini. Nah, suatu hari famaradu al-fata. Ponaannya ini yang masih muda ini sakit. Fa ba'atha ila ammi. Ya, lalu diutus kepada pamannya, fa aba ayyatiyahu. Lalu ya udah galak dia datang. Nah, tapi akhirnya diunjuk oleh kawannya tadi, datanglah pamannya dan temannya tadi. Hatta adkhaltuhu alaih. Fa aqbala alaihi yashtamuhu wa yaqulna. Mamangnya ini lah jahat juga sebenarnya kan. Kasar, cara didik ponaan tadi kasar, ya. Tidak ada lemah lembut, caranya kasar. Ketika dia datang nemui ponaan dia yang lagi sakit tadi, memang sengkel juga hati dia kan, karena ponaan dia tidak nurut. Ya, anak buahnya yang kurang ajar juga, mamangnya juga kasar. Ya, itu cerita ini. Nah, mamangnya tadi ketika nemui ponannya yang lagi sakit tadi, yashtamuhu. Dikatoinya, dicaci makinya. Ya, padahal orang lagi sakit ini. Ya, dikatoi, dicaci maki. Dan cakapnya sangat kasar ini. Wa yaqul adu Allah, wahai musuh Allah. Karena tak kalau semayang, tak kalau ibadah, dikata ke ponaan dia tadi, musuh Allah dan kau ni. Tak kalau semayang, ya kan? Dikata, kau tu kafir, murtad, musyrik, ahli bid'ah misalnya kan. Itu kan kalimat-kalimat yang seharusnya tidak layak diucapkan. Ya, walaupun terhadap penjahat sekalipun. Ya, gitu. Alam taf'al kadza. Ya, qala ara'aita ay'am. Nah, pamannya jawab. Nah, anak buahnya tadi jawab setelah dikatai musuh Allah itu. Lau anna Allah dafa'ani ila walidati ma kanat sani abi qala kanat wallah tadkhulukal jannah. Paman, seandainya miku ada di sini, kira-kira apalah omongan miku? Pamannya jawab, oh pasti dia nak ngajak kau masuk surga. Karena ibu kan pasti sayang dengan anak. Ngapa mamang ngomong itu? Ya kan? Jadi maksudnya pelajaran di sini adalah walaupun orang itu jahat, jangan sebut, jangan doakan dengan kalimat-kalimat yang tidaklah layak. Kan saya sering ditanya, orang mati bunuh diri itu boleh tidak diurus? Tetap wajib kita urus. Itu urusan dia dengan Tuhan dosa diri. Kita sebagai sesama makhluk, sebagai sesama kaum muslimin tetap diurus. Itu masih kewajiban kita. Kita husnuzan saja. Mungkin dia tahu buat. Pokoknya terserah. Jangan kita menghakimi, jangan mengadili kesalahan manusia. Nah, jadi pamannya ini kurang bagus seperti itu. Tapi dijawab oleh ponanya. Nah, mang, ya, kalau miku ada di sini mungkin dia tidak akan ngomong basing-basing. Ya, tentu dia akan mengajak aku masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka kata sang ponaan, fa wallahi, demi Allah, kata ponaannya yang nakal ini, lillahi arhamu bi min walidati. Sungguh Allah itu lebih sayang dengan aku daripada ibu. Ya, Allah itu lebih sayang dengan makhluknya dibandingkan orang tua.
Kayak sering kita dengar kalau ada budak kecil meninggal, ya kan? Itu artinya Allah lebih sayang dengan sang anak yang meninggal lagi kecil tadi dibandingkan orang tuanya. Jadi itu tanda sayang Allah. Mungkin budak itu kalau hidup sampai besar barangkali bakal nakal. Maka sebelum dia nakal, bentuk kasih sayang Allah diwafatkan sebelum dewasanya. Itu juga kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir kan begitu. Ada Nabi Khidir bunuh budak kecil. Nabi Musa karena cuma ahli syariat, mandang dari segi zohir, dari segi hukum kan salah, dosa besar bunuh budak kecil. Tapi Nabi Khidir sudut pandangnya hakikat. Karena beliau tahu budak ini kaki kalau sampai besar bakal nakal dan bakal menjerumuskan orang tuanya kepada kemusyrikan. Maka sebelum itu terjadi dibunuh oleh Nabi Khidir. Ini dua kutub yang berbeda. Seharusnya bisa disamakan, bisa disatukan. Ya gitu. Nah, kata sang anak, sang ponakan tadi, Allah lebih sayang dengan aku daripada makku. Kalau makku tak tega aku masuk neraka, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dia berhusnuzon. Dia berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqubidu al-fatah. Maka pemuda ini pun tak lama meninggal. Sudah ngomong itu meninggal. Dalam keadaan husnuzon, baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dafanahu amhu. Lalu dia pun dimakamkan oleh pamannya. Falamma sawwa al-labin, manakala pamannya mau meratakan tanahnya, batunya, ya. Labin itu batu bata, ya. Saqatat minhu lubnah. Tiba-tiba satu batu bata masuk ke kubur, ke liang lahat. Ya, masuk ke kuburnya, lubang kuburnya. Fa wasaba ammuhu fata'akhkhar. Lalu pamannya melompat. Ya, nak ngambil batu tadi, lalu fata'akhkhar, ya, mundur. Qultu masya'nuk. Jadi sudah nak ngambil batu tadi, terkejut. Melompat dia. Masya'nuk. Maka temannya mengisahkan ini tadi, ada apa? Ya. Kalau terkejut, terkerapa, ya. Li'a qabruhu nuran. Wa fasaha lahu maddal basar. Muli'a qabruhu nuran wa fusyaha lahu maddal basar. Kuburan ponakan aku ini tadi, kata mamangnya yang ngatoi dia tadi, ya, kuburnya penuh dengan cahaya. Wa fusyaha lahu maddal basar, dan dilapangkan, diluaskan kuburnya, makamnya seluas mata memandang, sayup ngawasinya. Jadi kubur yang zohirnya sempit itu coba jadi luas, terang bercahaya. Nah, itu budak nakal, tapi di akhir hayatnya dia berhusnuzon dengan Allah, Allah ampuni dosanya. Kubur sempit jadi luas, kuburnya gelap jadi terang. Fadilah berhusnuzon. Ya, gitu. Nah, kisah yang kedua ini sama, jadi tidak perlu kita kisahkan, mirip ceritanya. Ya, baik, sampai di sini. Allah Akbar. Salah bahas mati, ini ganti pertanyaan lagi. Apa bawa dingin? Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tad, kalau kita kan berusun-usun dengan Allah itu memang benar kan? Nah, kita harus berbaik sangka dengan Allah. Tapi kalau kita sering berburuk sangka dengan manusia, memang kadang itu perbuatannya nyata, benar, itu cak mana tuh?
Kadang tuh kan kita, budak ini ndak benar ini. Gitu cak itu pas udah gitu ngomong itu memang kejadian. Itu cak mana lah itu. Mungkin itu aja Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kita ini status kita bukan hakim. Jadi kita ini hanya pengajak, penyeru orang untuk melakukan kebaikan. Kalau dia salah kita tegur. Jadi tugas kita hanya sebatas itu. Jadi kalau pecahnya ada yang tak bagus, kita omongi. Kalau tak acak dia omongi, minimal kita doakan supaya pecahnya dia melakukan kesalahan itu. Kalau baca, ya Allah beri dia hidayah untuk bisa berubah menjadi yang lebih baik. Jadi kita tidak ada hak untuk menghakimi, ya tidak boleh menghakimi, menghukum, menyalahkan dan lain sebagainya, kecuali memang diberi tugas untuk itu. Jadi iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Ya, hindari, jauhi buruk sangka, karena buruk sangka itu adalah akdzabul hadis, ucapan omongan paling dusta, dan itu memang paling berat. Ya, dan sebenarnya paling sulit kita untuk menjaga tidak suudzon, itu untuk senantiasa berhusnuzon dengan Allah, dengan sesama, itu berat, dan itu butuh perjuangan, butuh ikhtiar yang luar biasa. Makanya di antara caranya, ya, Imam Al-Ghazali itu menuntun kita itu jingoklah, pandanglah siapapun di luar diri kita itu, siapapun dan apapun. Kalau siapapun berarti manusia, ya. Apapun itu selain manusia, binatang, itu pandanglah dia jauh lebih baik dari kita. Jadi biasanya orang suudzon itu karena merasa dirinya lebih bagus, merasa dirinya lebih baik. Nah, sikap itu tidak boleh ada, tidak boleh bersemayam di diri kita. Pandanglah orang jauh lebih baik dari kita. Ya, selalu berpikir positif thinking. Ya, selalu sangka baik, hatta kepada pendosa sekalipun. Jadi misal kita nyinggung orang berdosa nih, orang maksiat, orang tak sembahyang, orang mabuk, orang zina. Contohnya tuh mungkin nyingok biduan, ya kan, misalnya tukang orkesan, ini kan ya yang memang mizannah, artinya dia biasanya tertuduh dengan melakukan kejahatan. Nah, nyingok orang-orang ma itu pandang dengan pandangan kasih sayang. Oh, mungkin dia lagi tidak tahu hukum, mungkin dia belum ngerti, mungkin dia belum paham itu. Ya, ya Allah, doakan dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan dia kagak ada jalur rezeki lain, tidak lagi jadi biduan, misalnya kan, tidak lagi main main jadi toke judi misalnya, jadi toke dadu dan sebagainya. Doakan dia. Anggaplah saat itu dia salah, itu lagi khilaf, lagi tidak tahu hukum, lagi tidak ngerti, atau lagi buntu, lagi terpesa, sehingga cuma itu pecahnya pekerjaan yang pacak dia gawe. Nah, kita juga merasa tidak pacak nolong. Seharusnya dakwah kita bukan cuma ngomong, ya kan, kita beri solusi. Kau berhentilah jadi biduan, ya, misalnya jadi bininya, ya, misalnya kan nikah ke, itu solusi. Dia kakek pacak nyawa Nasron biduan, ya. Kau nyuruh aku berhenti nyanyi, cuma kau udah ganti solusi, ya kan? Apa cari pekerjaan lain, misalnya kan, jadikan, kalau kita punya usaha misalnya jadikan staff, ya kan? Cuma berhentian. Jadi begitu. Ada solusi, itu bukan cuma melarang, bukan cuma nyuruh. Gitu. Nah, jadi kalau belum baca, minimal kita berhusnuzon. Oh, mungkin dia lagi tidak tahu, mungkin dia lagi khilaf dan lain sebagainya. Kayak kata Imam Al-Ghazali itu, nyingok orang kafir sekalipun, pandanglah dia masih lebih baik dari kita. Kalau ada orang kafir maksiat, wajar. Orang kafir maksiat, wajar kan? Memang tidak tahu hukum, memang tidak ngerti hukum. Mana itu halal haram hantam orang kafir. Nah, sementara kita yang mengaku muslim, mengaku mukmin, mengaku umat Nabi Muhammad, ya, rajin melu cawisan, ternyata masih maksiat misalnya. Nah, siapa kira-kira nih? Orang kafir maksiat, orang mukmin maksiat, siapa yang lebih jahat? Orang mukmin masih maksiat. Nah, jadi jengok seperti itu sehingga kita bisa tetap husnuzon. Ya. Jengok budak kecil maksiat, kata Imam Al-Ghazali, pandang dia masih lebih baik dari kita, wajar, budak kecil, ya kan? Nakal, ya. Budak kecil biasa kalau acara ini dia warawiri lari kan, kadang-kadang nganar, ya kan? Nah, jadi budak kecil nakal wajar. Tua bengke masa nakal. Nah, tak wajar. Jadi siapa kira-kira? Budak kecil nakal sama orang tua nakal, siapa yang lebih jahat? Budak kecil. Jengok anjing, kata Imam Al-Ghazali, itu contoh kan beliau sampai di Ihya. Jengok anjing. Ada anjing nakal, ya, maling ngapu misal, maling selop.
Kan anjing galak maling selop, paling selop kulit, mampu pula kan selop kulit kan. Oh itu galak digonggong anjing. Ya, ini ada manusia balik pengajian maling selop misalnya. Keluar dari masjid nukar selop karena salah menafsirkan omongan ustadz. Ambil yang baik, buang yang buruk, tinggalkan yang buruk. Laju dia ngamalkan omongan ustadz tadi, tukarnya selop. Ya pergi selop jepit, balik selop kulit. Nauzubillah, malam tadi itu. Gary hilang selop, tak sia tadi malam. Itu contoh ya. Kira-kira ya kalau anjing maling selop dengan orang Islam maling selop, siapa yang lebih jahat? Manusia. Nah itu. Jadi ini ketika kita keluar Maji Gusmi almarhum itu, kalau mandang orang lain di luar diri kita, pandanglah dia lebih bagus dari kita. Jadi husnuzon itu keluar di luar diri kita. Ketika kita ke dalam, nembak diri kita, nyingok diri kita, harus banyak-banyak suuzon. Jadi suuzon itu ke diri kita bukan kurang. Jadi ilmu husnuzon ini jangan terbalik. Nyingok orang suuzon, nyingok tubuh husnuzon, jadi merasa bagus tuh lah. Ya, jadi diputer husnuzon itu ke luar diri kita, ke dalam, tembak diri kita dengan seburuk-buruk. Aku paling jahat, aku paling lolo, aku paling penyungkan. Sehingga tidak sombong. Ya, jangan diputar. Kalau diputar, nah itulah, ya, belum kemana-mana gitu. Di situ-situlah, malah lebih jahat. Balhum adol, bisa lebih jahat dari binatang. Walaupun ilmu ini berat, tapi kita harus berupaya. Ya, teorinya gampang kan, prakteknya sulit. Nah, dikit-dikit kita begoyo. Itulah hakikat kita belajar ini seharusnya berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, biasa buruk sangka tidak lagi. Ya, bisa dipahami mungkin ya. Nah. Tapi kalau dia itu memang di depan tubuh tidak baik ya. Tapi dia belakang kita nggak ada betul. Iya. Tubuh kadang-kadang tidak boleh. Iya. Kalau pribadi balas langsung. Kalau Iya. pasti ketemu ini. Maka saya share kemarin kan di di grup. Iya. Jadi begini, kita tidak bertanggung jawab atas dosa orang lain. Ya enggak? Kita tidak bertanggung jawab atas dosa orang lain. Kalau dia jahat di belakang, baik di depan, itu kan berarti dia pribadi yang munafik. Itu dosa dia. Dan kita tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban atas dosa orang lain. Nah, kalau kita sama bemak dia, kamu jahat. Maka saya bilang kemarin di status saya kirim di grup majelis taklim kemarin, jangan punya prinsip kalau orang baik aku pacak lebih baik. Kalau orang jahat aku pacak lebih jahat. Itu bukan orang mukmin. Orang mukmin itu orang baik kita lebih baik. Orang jahat masih baik. Maka kata Rasul, ini sabda Nabi, silman qata'aka. Silman qata'aka. Sambunglah silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Artinya, baiklah dengan orang yang jahat sama. Dia jahat, dosa dia. Kita tetap baik. Dia tak negor, kita tetap negor. Jangan dia tak negor, kita tak negor pun sama jahat. Sama jahat, sama salah. Nah, mukmin bukan itu. Mukmin bukan itu. Jadi kita harus mengendalikan nafsu. Itu kalau ada keinginan untuk membalas kejahatan orang lain, walaupun boleh ya. Orang jahat, orang nyubit, boleh kita balas nyubit. Boleh tak? Secara hukum boleh. Nasihat? Boleh. Tapi dari segi akhlak itu tidak diperkenankan. Nah, akhlak itu lebih tinggi. Makanya kita belajar tasawuf, belajar itu supaya kita mampu mengendalikan akhlak kita. Nafsu itu dorongan nafsu dan harus dikendalikan. Maka banyak-banyak zikir, nak nundukkan nafsu itu zikir. Kunci zikir. Jadi kalau kita masih menonjol bagian nafsunya, pengen malas kejahatan, itu berarti nafsu yang lebih dominan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu nyuruh gawe baik, nyuruh gawe jahat. Ya, nyuruh marah, nyuruh dendam, ya, nyuruh malas, itu gawe nafsu berarti. Nah, nak nundukkan nafsu, zikirnya diperkuat. Kalau nafsu masih kuat berarti zikirnya dikit. Ya, gitu. Salah satunya, banyak cara lain. Memang sulit tapi butuh perjuangan. Makanya jihad melawan hawa nafsu itu jihad akbar. Jadi jihad akbar itu bukan perang
bukan tembak-tembakan, bukan kapak-kapakan dengan orang kafir, bukan. Maka Nabi, bentar lagi kita masuk Ramadan. Ramadan itu perang melawan nafsu, itu jihad akbar. Maka Nabi bilang, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini baru balik dari jihad kecil. Jadi perang Badar itu itu perang yang luar biasa dalam Islam. Ya, itu yaumal taqul jam'an ya. Yaumal furqan. Ya. Nah, itu perang besar dalam Islam, perang pertama yang terbesar dalam Islam, itu Nabi bilang ya, hanya jihad kecil. Jihad besarnya apa? Puasa. Inti puasa apa? Mengendalikan nafsu. Jadi mengendalikan nafsu itu ya, ada niat nak jahat, niat nak balas, niat nak dendam, itu tidak dilakukan. Kalau ada wajar manusiawi kan? Luat, tidak setuju, itu manusiawi ada. Cuma jangan dituruti. Jadi orang sabar itu orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Habsun nafs, mampu menahan diri. Walaupun disanggup marah, tidak dimarahi. Sanggup ngomong kotor, ditahannya lidahnya untuk tidak berbicara yang kotor, yang jorok, yang kasar. Gitu. Kalau masih terlaju, nah berarti ke anuan dia, bobolan. Gitu. Nah. Goyur. Izin menyampaikan pertanyaan dari dua jamaah siaran langsung. Pertanyaan pertama dulu mungkin dari Ustadz Amril Nurman. Apakah ada zikir khusus supaya kita mendapatkan husnul khotimah? Ya, zikir khusus. Banyak amalannya. Kan 3 sering saya sampaikan itu qaul dari Imam Abu Hanifah. Kalau nak husnul khotimah, pertama bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Jadi pacak ngaji ini bersyukur, ya, meluk cawisan bersyukur, pacak sembahyang bersyukur, pacak jamaah ke masjid bersyukur, ya. Syukuri itu. Jadi ketika kita ibadah syukuri. Jangan banggakan. Kalau ibadah dibanggakan hilang itu pahalanya Pak Walijah, ya. Jadi ujub akhirnya. Jadi kita syukur, alhamdulillah ya Allah, pacak meluk cawisan malam hari ini. Alhamdulillah ya Allah, pacak meluk belajar, pacak ngaji, pacak sembahyang, pacak syukuri. Yang kedua, banyak berdoa, minta husnul khotimah. Yang ketiga, jangan pernah nyakiti orang. Nah ini, kan kita nak mati lemak kali nih. Jangan nyakiti orang, meskipun orang nyakiti kita. Itu kunci kalau nak mati lemak. Ya, nyakiti binatang baik kagak ada hisapnya di akhirat. Makanya Kiai Sulaiman sering saya sampaikan, nyamuk pun tak dibunuhnya. Kiai Sulaiman almarhum, ya, orang tua dari guru kita Kiai Balian, nyamuk ngigit di musnya. Sedekah harga nyamuk. Kalaupun nak bunuh nyamuk, tapi tidak beliau lakukan. Itu kalau orang yang nak bunuh nyamuk, izin dulu dengan sang pencipta nyamuk. Bismillah, bunuh nyamuk. Nah, siapa yang pernah bismillah nampak nyamuk? Itu sakingnya, ya. Coba belajarlah dari situ. Dari seorang ulama harismatik asli Banyuasin sini, nyamuk pun tak dibunuhnya. Arti makhluk pun tak galak disakitinya. Apalagi nak nyakiti manusia, ya. Nah, gitu. Nah, doanya tadi banyak. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu doa supaya husnul khatimah. Atau doa mendoakan umat Nabi Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Itu doa minta husnul khatimah. Atau mohon ampun untuk dosa kita dan dosa kaum muslimin. Maka diajarkan Nabi, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Doa itu doa supaya kita husnul khatimah. Doakan orang. Jadi jangan cuma nih doakan diri dewek. Kalau doakan diri dewek kan biasa. Rada-rada egois dikit gitu kalau doakan diri dewek. Yang luar biasa itu kita mau dan biasa mendoakan orang lain. Musuh kita doakan. Orang yang luat dengan tubuh doakan. Oh, itu yang hebat. Itu doa mustajab. Ya, gitu. Terus setiap hari Jumat baca syairnya Bu Nawas 5 kali sudah sholat Jumat. Itu doa husnul khotimah. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubata waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Baca 2 bait syair itu 5 kali setiap selesai sholat Jumat. Kalau untuk ibu-ibu setiap selesai sholat zuhur pada hari Jumat. Itu amalan supaya husnul khotimah. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah yang
tidak nyakiti orang tadi. Tidak nyakiti makhluk Allah. Alqamah itu berkali-kali saya ceritakan, itu orangnya soleh, rajin ibadat. Alqamah itu sahabat Nabi, tetapi sakaratul mautnya sulit, sampai-sampai nak dibakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jasadnya karena disaruh mati. Ya, karena ternyata salah dia cuma siko dengan maknya, nyakiti mak sekali, bukan berkali-kali, susah mati. Nah, setelah dimaafkan baru bisa meninggal dengan tenang. Itu yang paling berat. Kalau berdoa gampang kan? Apalagi doa singkat, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Nyakiti orang ini yang berat. Ya, nah, nyakiti itu maksudnya zolim itu kalau orang yang tidak layak disakiti. Ya kan? Cuma kalau misalnya polisi bunuh penjahat yang memang sudah meresahkan, ya nak ditangkap cuma melawan misalkan, memang penjahat, itu lain. Itu tidak dianggap menyakiti. Ya, ada ular nyetok gitu, kita pukul, kita kecak, kita bunuh, itu tidak masuk. Ini yang tidak salah. Yang tidak salah kita sakiti. Itu yang dimaksud menyakiti makhluk Allah itu. Kalau demi menyelamatkan diri lain cerita. Walaupun sampai membunuh orang yang misalnya kita dirampok, bela diri gitu, betulan kita pacak juga silat, pacak juga pencak, ya kan? Akhirnya walaupun banyak mati galau penjahat tadi, tidak berdosa gitu. Karena kita bela diri. Ya. Nah, yang dosa itu yang tidak ada alasan. Nah, itu yang bakal nyaru ke mati. Ya, nauzubillah. Pertanyaan kedua dari saudari Hanin Hanania. Assalamualaikum Ustadz. Maaf mau bertanya. Akhir-akhir ini saya sering sekali melihat LGBT muncul di media TikTok. Dengan bangganya dia menunjukkan momen romantisnya bersama suaminya, padahal mereka sama-sama laki-laki. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan Ustadz? Apakah harus orang itu ditegur dengan keras atau justru membiarkannya seperti itu Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau di TikTok, di medsos berarti kan kita bisa komenlah yang bagus, komenlah dengan isinya nasihat untuk nyadarkan dia. Orang-orang seperti itu makin kita kasari, dia makin jauh dari Allah. Jadi dakwah itu tidak dengan kekasaran. Rasul pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering saya baca kalau sholat itu, fabima rahmatin minallahi lintalahu. Rasulullah diajari oleh Allah untuk berdakwah dengan lemah lembut. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu kasar, keras hati, lan faddu min haulik, berlari umat. Jauh umat. Jadi dakwah Nabi lemah lembut. Perang itu alternatif terakhir, dan Nabi itu perang bela diri. Bukan ngawali, bukan nantang-nantang, enggak. Jangan salah paham sejarah Nabi ya. Perang Nabi itu hanyalah bela diri, bukan memulai. Makanya ketika Nabi di atas puncak waktu Fatu Mekah, Nabi memaafkan. Ya, bukan balas dendam kan? Padahal kalau nak balas dendam waktu Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah, itu gampang saja. Di bumi hanguskan, mati galu yang pernah nyakitin Nabi, tapi enggak, Nabi memaafkan. Yang datang ke Ka'bah dimaafkan, yang masuk rumah Abu Sufyan dimaafkan. Ya. Jadi lemah lembut itu dakwah Nabi. Jadi doakan, nasihati. Ya. Kan sering juga saya sampaikan, cinta dengan sesama itu kalau mukmin yang taat doakan istiqomah. Mukmin yang belum taat, mungkin yang LGBT itu muslim, ya, doakan supaya dia yang lagi nakal itu supaya taubat, sadar. Kalau misalnya dia non muslim, doakan dia dapat hidayah masuk Islam. Tidak ada ajaran kebencian terhadap orangnya. Perbuatannya wajib kita benci, karena kalau tidak benci kekufuran, maksiat itu sama dosa juga. Ya, senang dengan kekafiran kafir. Ya, senang dengan kemaksiatan maksiat juga. Senang dengan kesyirikan berarti musyrik juga orangnya. Perbuatannya wajib kita benci, orangnya didoakan. Yang taat istiqomah, yang belum taat taubat, doakan. Yang belum Islam mu'alaf. Itulah ajaran rahmatan lil alamin itu di situ. Jadi bukan membenci orangnya, sama sekali tidak ada diajarkan seperti itu.
Ya. Kalaupun misalnya dijatuhkan hukuman bagi seorang hakim, niat menghukum penjahat itu niatnya apa? Untuk nyadarkan dia dan untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Dan ketika hukuman itu dilaksanakan di dunia, misalnya orang maling tetak tangan, orang zina dirajam, kalau masih bujang gadis dia dicambuk 100 kali. Niat menghukum itu bagi seorang hakim yang memutuskan hukum, niat dia bukan nak nyiksa. Ya, gitu. Mungkin belum belajar sampai ke situ kan? Bukan keladesan nyiksa orang beriman itu. Walaupun dia berdosa, niat dia untuk pelajaran bagi yang masih hidup, yang lain, ya, yang lebih banyak, ya. Terus untuk menghabiskan dosa dia. Karena kalau orang maksiat dibalas di dunia inilah zina misalnya, langsung dihukum di dunia, maka dosa dia habis, bersih. Ya. Tidak lagi tanggungan dia di akhirat. Nah, kalau tidak dihukum di dunia, di akhirat masih dihukum. Ya, lemaklah di dunia daripada di akhirat. Kalau di dunia cuma sekali itulah dia mati. Misalnya dihukum mati. Ya, tapi di akhirat kalau tidak taubat maka matinya berkali-kali. Hukumannya berkali-kali. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Nah, rahasia hukum Islam ini yang orang banyak tidak tahu sehingga cak kejamnya ditetak tangan. Kalau orang maling tangannya ditetak di dunia, tapi bukan sembarang orang. Itu hakim yang boleh memutuskan itu, bukan sembarang orang. Harus pemerintah. Bukan asal kita rumah kita kemalingan misalnya, asal ketangkap maling tombol langsung kita tangan, itu tidak boleh. Main hakim sendiri tidak boleh dalam Islam. Maka Umar bin Khattab itu pernah ngomong, seandainya ada orang main hakim sendiri, misalnya ada orang dibunuh, yang bunuhnya keroyokan, maka kalau Umar bin Khattab seluruh yang ngeroyok itu dibunuhnya kalau kisos kalau. Jadi tidak boleh main hakim sendiri walaupun dengan penjahat. Ada aturan. Jadi kita bukan hukum rimba Islam diatur. Nah, kalau misalnya yang maling tadi, tangan ditetak, dipotong oleh keputusan hakim. Bukan setiap orang boleh memutuskan. Nah, itu selesai sekali itulah di dunia itulah. Ya, di akhirat kagak tidak. Cuma kalau tidak dilaksanakan hukuman itu dan dia belum taubat. Kalau lah taubat, insyaallah tidak ditagih di akhirat. Ya, kalau dia belum dilaksanakan di dunia, taubat tidak, maka di akhirat kaki tangannya ditetak berkali-kali. Nah, kira-kira lemak sekali atau berkali-kali? Jangan kali kalau baca. Oh, lemak sekali. Kati yang lemak itu kan. Gitu. Ya, jadi didoakan. Ditegur, buat nasihat ya. Di status dia jangan dicaci maki ya. Dinasihati, didoakan. Jangan bosan-bosan ngajak orang untuk baik dengan cara yang baik. Ya, jadi ngajak baik harus dengan cara yang baik. Jangan dengan cara yang salah. Kalau dakwah dengan cara yang salah, dengan cara yang kasar, ngatoi dan lain sebagainya, itu sama dengan mencuci baju dengan air comberan. Bukan bersih, malah kotor. Malah kotor. Di itu yang boleh kasar tuh ini. Boleh dakwah kasar itu untuk orang-orang tertentu, untuk orang-orang khusus. Misalnya cak di sekolah, ya kan, cak di pesantren. Itu lain cerita, karena memang budak di pesantren ditatar nih, anak disiapkan. Sama cak militer, itu kan. Kalau militer itu tidak pernah disuruh mus'ab, leto ya awaknya kan. Jadi itu beda. Ketika untuk masyarakat umum lain ceritanya. Ya. Jadi dakwah itu targhib wa tarhib. Nah, targhib itu untuk wilayah umum seperti ini yo. Cuma kalau dia sudah jadi santri yang militan, nak dimarah, tidak apa-apa oleh gurunya. Kalau masih umum, baru belajar, beleri tak datang lagi ke masjid, kecawisan. Jadi ada tempat-tempatnya. Cak kami kalau di pesantren, terus terang saya beda dengan di majelis ini. Kalau budak telat, ya, kusuruh sujud setengah jam. Cuma itu kalau diberlakukan di majelis ini, aku rasa selesai. Tak datang lagi. Ya, kalau tak hafal, ya, tegak, push up, berjemur misalnya kan. Kalau saya di pondok beda, saya ngajar di pondok dengan di sini. Cuma sekarang juga berubah dulu. Kalau lagi bujang dulu lain. Mata kayu di belakang terus kami juga dididik oleh kiai itu dulu. Ya, tidak bisa jawab pasang tangan, kayu. Jadi beda tempat, beda cara. Ya, gitu. Tidak pacak nak disamaratakan. Jadi untuk yang dakwah bersifat umum itu lebih kedepankan kasih sayang. Untuk orang-orang khusus yang boleh dikeras itu, ya, itu lain cerita. Natar dia. Karena kata guru saya, Kiai Balian, guru itu pecah rimau. Pecah rimau.
Nah ini konteksnya pesantren, konteksnya sekolah. Di sekolah umum beda baca tidak diterapkan guru cak rimau, ya kan? Jadi beliau mengajarkan keberanian. Karena di luar nanti ketika dakwah itu macam-macam tantangannya. Ya, gitu. Nah, tapi untuk yang pengajian umum seperti ini lain. Yang lemah lembut, ya, gitu. Jadi dahulukan Bashir balu Nadhir. Dulukan yang lemah-lemah. Lah setelah mantap nih animanya nak kena marah ada Papua itu. Ya kan? Tapi kalau dari awal kerja kena marah tak datang lagi. Jadi ada timingnya, ada momen-momennya begitu. Ya. Mudah dipahami. Satu lagi pertanyaan Ya. dari jamaah online dari Amril Nurman Mahada. Oh, ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada tidak suuzon yang diboleh ke? Suuzon yang dibolehkan. Ya, kalau keluar diri kita, saya tidak menemukan suuzon yang dibolehkan. Kalau di luar diri, yang boleh itu cuma ke diri kita. Jadi kalau nak suuzon ke diri kita, hatta kita lah rajin sekalipun, buruk sangka dengan diri dewek. Misal kita lah rajin sholat nih, curiga lah diri, ngapa lah aku rajin sholat? Jangan-jangan cuma minta alam. Itu masuk suuzon dengan diri dewek dia. Tapi kalau kita nuduh orang minta alam, dosa. Ya, kecuali murid. Kan murid lain, guru itu kan memang harus negor murid-muridnya. Maka kalau guru yang murid tahu, kiai kita yang murid tahu, jangan tersinggung. Aku nih kalau ke pesantren baru-baru kiai. Saya disebut kiai imam besar Masjid Al-Amir tuh, kiai tahu. Marahnya imam besar apa kau kiai? Ah, saya tidak tersinggung dengan cakap kiai itu karena beliau mendidik saya. Jangan sampai sombong, jangan sampai bangga disebut ustaz, disebut imam besar. Ya, gitu. Orang tua ngomong, tidak perlu tersinggung. Walaupun marah habis-habisan, kadang nyupit, kadang ngecak, tidak usah tersinggung. Karena demi kebaikan gitu. Nah, jadi suuzon yang boleh itu cuma ke diri dewek. Saya sering suuzon dengan diri saya sendiri. Ya, supaya jangan keluar dari rel, apalagi dicakap kiai kan marahnya oleh beliau itu. Jadi saya itu bukan cuma dicemes, dibom dengan nasihat oleh beliau. Bukan cuma ditembak-tembak dengan nasihat. Jadi memang guru rohani itu seperti itu, ngobati kita, ya, ngobati kita. Sama cak tentara itu kan disuruh push up itu biar fisiknya kuat. Nah, guru, orang tua itu melecit kita, marah-marahi gitu dengan nasihat dia, itu supaya kita tuh benar-benar jadi orang baik. Maka suuzon yang boleh hanya ke diri kita dewe. Ya, saya terus terang itu perang batin ketika lagi ceramah, lagi ngajar, ini itu perang batin, Pak. Ya. Kadang-kadang lagi pas khutbah, kalau ceramah cawisan ini biasa karena memang internal ya. Nah, kalau lagi misalnya khutbah di Al-Amir, itu bukan main, itu perang batin. Lagi ada bupati misal. Cakap tuh lebih dibaguskan dari hari biasanya misal. Ya, khutbah hari ini ada bupati. Khutbah yang sebelumnya kati bupati itu lain kadang cakapnya. Ya, pokoknya dipanjangkan, dibaguskan, dikeluarkan gelu pecah firman hadis itu kan, itu perang batin. Waktu mengeluarkan firman tadi kira-kira ikhlas atau tidak, jangan-jangan minta alam, itu perang batin, Pak. Kadang muncul memang pikiran itu, hebatnya aku hari ini. Terus terang, siapa yang tidak pernah terpikir model itu, hebatnya ini bersinan berarti dia. Saya pernah terpikir itu. Nah tapi karena kita tahu ini salah ini nih, ngapa ada bangganya ini? Dalam hati itu sambil terus ceramah, sambil terus khutbah, hati ini berzikir, beristighfar, minta ampun kepada Allah atas ada ujub sempat di hati tadi terpikir. Malah saya hebat, hati orang sehebat aku hari ini. Tidak hati orang cak aku hari ini. Itu perang batin. Jadi salah-salah kalau diri dewek. Walaupun berat. Kan kita tuh biasanya nak bagus tuh lahir. Jadi ilmu sulit ini, berat ilmu ini. Nak sadar niat. Ya, gitu. Jadi kalau kurang jangan, apalagi ke Tuhan. Nauzubillah, buruk sangka dengan Tuhan. Apa wujud buruk sangka dengan Tuhan tuh? Hujan, dirotoi, panas, dirotoi, itu buruk sangka itu. Orang berangkat dirotoi. Nah, tapi hari kan ada kisah, itu viral kisahnya kan? Ada yang tidak jadi naik pesawat Sriwijaya Air kemarin. Ya.
Itu ternyata dia orang berangkat karena apa, sakit ya? Orang berangkat, ternyata dia yang selamat, orang berangkat tadi. Jadi nikmati baik takdir Allah itu. Jangan berotok, orang berangkat ketinggalan pesawat, berotok. Ternyata hikmahnya dia selamat. Yang naik pesawat, yang berangkat, yang tak kena delay pesawat dia, ternyata kena. Jadi pokoknya bersyukur terus gitu tuh. Berangkat, syukur, tak berangkat, syukur, panas, syukur, hujan, syukur, kaya, syukur, buntu, berotot. Syukur juga seharusnya. Kita ini cuma hamba, diatur oleh Allah, nurut aturan baik. Jadi tidak usah neko-neko ya. Lemak hidup kita bahagia, tidak usah protes sana protes sini dengan Tuhan. Ada dalam kitab Al-Minahus Saniyah, ketika Baghdad dihancurkan oleh bangsa Mongol pada abad ke-12 tahun 1258 ya, kalau tidak salah ya, pelajaran sejarah di Aliyah dulu. Itu Baghdad itu hancur lebur. Ya, itu jadi lautan darah. Dan kitab di perpustakaan terbesar di dunia pada masa itu di Darul Hikmah yang dibangun pada masa dinasti Bani Abbasiyah ya oleh Al-Ma'mun, anak dari Harun Ar-Rasyid, itu seluruh kitabnya dibakar. Maka sungai Dajlah ya yang ada di sana itu menghitam air. Karena apa? Bekas bakaran kitab tadi ya dibuang ke sungai itu sehingga sungainya tidak lagi jernih. Air jadi hitam. Bercampur dengan darah. Nah, hitam dan warna darah yang merah itu kan bercampur jadi gelap, hitam kan? Itu yang terjadi di saat itu. Akhirnya ada ulama yang berotoan. Ngapalah ya Allah, ngapa Islam sampai seancur-ancurnya ini. Terus dia mimpi, ada yang negor, bukan urusan kamu. Itu bukan urusan kamu. Lah takdirnya kan. Untuk nyuruh kita yang masih hidup berpikir. Ngapalah Islam sampai dihancurkan? Karena kita tidak bersatu. Kita sering berjecauan dengan kita inilah. Salah dikit, mudah-mudah manas, mudah-mudah tersinggung, mudah-mudah merajuk. Ya, masalah khilafiyah saling bid'ah ke, saling kafir ke, saling murtad ke, saling syirik ke. Mudah-mudahan nyebut orang munafik hanya karena beda pendapat. Nah, gitu ya. Itu sampai ditegur seperti itu. Jadi Islam ini pernah lebih hancur dari saat ini. Habis. Banyak ulama yang mati disembelih. Bayangkanlah. Itu zaman Baghdad dihancurkan oleh bangsa Mongol. Nah, jangan sampai itu terulang. Ya, gitu. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Ustadz, ada sebagian ulama bilang seluruh apa yang terjadi di diri kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Walaupun mak meninggal, walaupun kita jatuh miskin, kita membacakan Alhamdulillah. Adakah hadisnya dengan ayatnya itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah ajaran Islam yang luar biasa. Maka Rasul pun salut dengan orang Islam ini. Ajaban li amril muslim. Heran aku, salut aku dengan orang Islam aja Nabi. Ya, diuji dia sabar, ya kan? Dapat nikmat dia syukur. Jadi tidak kata rotuan itu sama sekali. Ya, makanya diajarkan oleh Rasulullah afdhalud du'a alhamdulillah. Doa paling afdol dalam setiap keadaan, dalam setiap kesempatan, susah senang baca alhamdulillah. Itu ajaran Nabi. Hadisnya ada dalam kitab Lubabul Hadis karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kitab ini disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantan dengan kitabnya Syarah Tanqihul Qaul. Afdhalud du'a alhamdulillah. Doa paling bagus, paling afdol, paling utama alhamdulillah. Ya, makan pisang alhamdulillah. Tinggal kulit pisang baik alhamdulillah. Ada kebahagiaan maksudnya itu ya. Walaupun sedih. Di setiap keadaan alhamdulillah. Itulah hakikat tauhid yang sesungguhnya. Karena apa? Kita sanggup mengucap alhamdulillah dalam setiap keadaan tuh. Susah senang selalu alhamdulillah. Karena kita tahu yang memberi nikmat tuh Allah, yang nguji kita tuh juga Allah.
maka kalau tak bersyukur kurang ajar. Kalau tak sabar karena yang beri ujian itu Allah, berarti kurang ajar juga. Ya, maka sebagai hamba yang baik, alhamdulillah setiap saat. Ya, yahmadullah fis sarra wad dharra, senantiasa memuji Allah, senantiasa mengucap alhamdulillah fis sarra wad dharra. Sarra itu lagi senang, dharra lagi saru. Ya, nah makanya kadang apa kita diuji karena kita belum bisa dua-duanya, ya, karena kita biasanya muji itu cuma waktu dapat nikmat baik. Tetapi ketika kita diuji dengan yang tidak enak, kita berkeluh kesah. Nah, belum jadi hamba yang baik gitu. Akhirnya, ya, karena kita ini belum mantap imannya, maka Allah pingin mendengar rintihan kita, diberi nilai ujian. Sehingga kita baru nyebut Allah. Biasanya kan banyak lupa kan? Lagi senang tuh lupa biasanya. Pas lagi sedih, lagi banyak masalah baru ya Allah, saroni anakku ini. Ya. Senang biasanya lupa. Nah, kalau baca susah senang selalu ingat Allah. Walaupun itu berat, goyuri baik. Saya yakin berat. Saya pun belum bisa menjadi orang yang seperti itu. Kita sama-sama berija, sama-sama saling keruan ke, saling kerina ke, saling tegur untuk bisa menjadi hamba Allah yang demikian. Maka Nabi itu ngomong apa? Afala akuna abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi makom bersyukur itu kalau dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali itu makom tertinggi. Karena itu makom Nabi. Nabi itu ibadahnya bukan karena nak masuk surga, bukan karena takut neraka, bukan karena dapat pahala, bukan karena takut dosa, bukan. Makom ibadah Nabi itu adalah afala akuna abdan syakura. Pengen jadi hamba yang bersyukur. Jadi ibadah karena cinta. Bukan karena terpaksa, bukan karena terbebani. Nah, itu mudah-mudahan bisa sampai pada makom itu. Tapi itu butuh upaya, butuh ikhtiar yang luar biasa. Perjuangan siang malam. Jihad siang malam. Ya. Berat tapi bukan mustahil untuk bisa kita capai, biiznillah. Ya, dengan memohon rahmat Allah, ridhonya, mudah-mudahan kita bisa mencapai level afala akuna abdan syakura itu. Itu makom levelnya para nabi. Jadi ibadahnya nikmat, tidak terpaksa, tidak berat. Karena cinta. Mana Mang Wahab? Oh, masih ada. Kaki lu nanya Mang Wahab, masih ada. Ini Tat ada dari pertanyaan jamaah online dari Hanin Hanania lagi. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya lagi. Kebetulan di belakang rumah itu ada kandang kosong, terus ada ayam yang bertelur di situ. Sedangkan kami tidak tahu pemilik ayam itu. Kebetulan telurnya lumayan banyak Ustadz. Pertanyaannya haram enggak Ustadz kalau telur itu dimakan? Sekian Ustadz. Bang Bani sudah jawab. Antar ke warungnya antar ke tokonya. Ya, kita itu tidak boleh sembarangan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Jangan sampai halal haram hantam hak orang hakku. Kalau jelas itu bukan punya kita, ya jangan diambil. Ya, beritahu pasti itu punya Tuhan. Tidak mungkin itu kan? Pasti punya Tuhan, punya tetangga kita itulah. Tidak kemungkin orang jauh tuh, ya kan? Tidak kemungkin kalau di Pekan Balai rumahmu itu punya orang Ujung Tanjung misalnya, tidak kemungkin. Pasti punya tetangga itulah. Cari informasikan, ya. Nah, kalau lah diikhlaskan misalnya, oke, boleh kan? Cuma kalau belum ada cerita, belum jelas, kalaupun itu tidak haram, minimal syubhat. Nah, orang mukmin yang syubhat pun harus dihindari. Kategori juga kalaupun tidak syubhat itu bisa termasuk ghasab. Ghasab itu menggunakan hak orang lain tanpa izin. Ya, yang jelas itu bukan ayam kita. Kalau bukan ayam kita sudah, ya, dia tahu. Atau kalau misalnya itu dijago, kalau misalnya biar dia sampai netas, sampai ngeram, sampai netas, ya kan? Besarlah, anggaplah itu kan miara ke, ya. Sambil mencari informasi siapa tuannya itu. Ya, kalau sampai telurnya banyak dan dirami sampai netas belum ada juga, biarlah piara ke dulu, ya kan? Mudah-mudahan jadi amal soleh ya. Barangkali kaget tuannya baru tekrina, baru pencarian, itu ayam dia. Yang jelas jangan langsung dimakan. Ya, itu belum jelas. Islam itu harus
Yang subhat pun harus dihindari. Apalagi lah jelas itu bukan punya kita, berarti tidak baca. Ya. Kecuali barang lukoto. Nah, lukoto kan barang temuan lain. Ayam itu pasti ada tuan dia. Ya. Tunggu kepe dulu. Kalau setahun 2 tahun tak ada kan. Allah. Ya. Lagi dari pertanyaan online dari Jason Pister Dolis Real, Jakarta itu. Assalamualaikum. Pister Dolis. Ustadz mau tanya, apa hukumnya menahan bayar hutang lantaran kita belum ada uang untuk membayarnya dalam waktu yang lama? Syukran. Ya. Kalau cara buntu ya ajukan be uzur. Buntu namanya kan, minta nyawa lah ada ya. Ya. Kalau memang tidak mampu itu kan uzur. Yang berdosa itu adalah ketika ada kemampuan sengaja menahan kaki laju sampai lupa. Ya kan? Sehingga utang tadi sampai meninggal tak terbayar. Nah, itu nyaroke. Karena sering saya sampaikan hadisnya asy-syahidu yaghfirullahu lahu kulla dzanbihi illa ad-dain. Orang mati syahid seluruh dosanya diampuni kecuali sekok dosa yang tak terampuni, dosa utang. Ya, nah itu untuk siapa? Untuk yang ada kemampuan tapi sengaja tidak membayar. Tapi kalau memang buntu, yang ngomong dengan tempat kita berutang, ya minta maaf belum baca melunasi. Dan orang kita kalau ada orang berutang sama kita, kalau memang kita ya ada kelebihan, kita ikhlaskan itu lebih baik jadi sedekah kita. Atau terkabar dia memang tidak mampu, tidak usah nunggu dia ngomong, kawan, ya kan? Tidak usah repot-repot, pokoknya laku ikhlaskan. Nah itu lebih baik, jadi pahala kita. Atau dia sudah meninggal dunia, kalau tidak 10 seberapa dan kita tahu orang memang tidak mampu, keluarganya juga sama tidak mampu, ikhlaskan lebih baik, itu sedekah. Ya, sedekah. Nah, jadi yang salah itu kalau ada kemampuan sengaja mengulur-ngulur, ya, nah itu yang dosa. Dosa tak bayar hutang itu ya. Bahkan orang masuk surga bisa dipending masuk surga. Gitu. Zaman Nabi itu ada seorang pemuda ikut perang bersama Rasulullah, meninggal. Oh, emaknya lah das Pak Walijah. Yuk, karena anaknya mati syahid. Emaknya tidak sedih dah. Senang emaknya, ya. Karena yakin bakal masuk surga. Nah, kata Nabi, bukan Nabi nyampai, tapi untuk mengingatkan. Belum tentu uji Nabi langsung masuk surga. Ya, bisa jadi dia dipending dulu. Ya, tertahan dulu untuk masuk surga sebelum utangnya dilunasi. Bayangkan orang mati syahid dijamin masuk surga, dipending karena urusan utang. Ya, gitu. Jadi bahaya utang. Nah, lagi utang politik ya kan bahayanya nih. Karena janjinya dengan orang banyak, ya kan? Ngeri aku nak jadi pejabat tuh. Nah, kalau pejabat struktural tidak apa-apa kan, tidak boleh banyak. Ini yang ini nah, yang pejabat galak kampanye kemana-mana itu kan berat itu. Pasti asal datang ke dusun ini berjanji, di sini berjanji. Biasanya lupa tuh. Nah itu yang berat. Nagihnya kayak sarun. Baik. Masih ada online? Sebelum ke Mang Wahab aku nih. Sudah Mang? Pokoknya kalau ketok palu beliau selesai. Tidak boleh ada babak tambahan. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah, jamaah yang mulia. Kita cukupkan cabisan kita malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan Allah karuniakan kita keistiqomahan dalam mengabdi, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk terus memperbaiki diri kita, akhlak kita, cara kita, dan mudah-mudahan kita bisa berhusnuzon dengan semua keputusan Allah, dengan semua makhluk Allah, sejahat apapun mereka. Ya. Dan mari kita belajar untuk ngebom diri kita dewek dengan nasihat. Suudzonlah dengan diri dewek, karena itu akan menjadi rem bagi kita untuk tidak merasa pribadi kita lebih baik dari orang lain. Ya, mudah-mudahan amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم